Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Erik Deril. Saya minggu lalu diminta oleh Duta Pustaka untuk sharing tentang bagaimana sih caranya menentukan ide yang cocok untuk penulis gitu ya. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang menentukan ide ini, saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Jadi, nama saya Erik Deril sekali lagi. Saya ini sebenarnya nggak punya background tentang ilmu sastra atau ilmu tentang penulisan. Ilmu yang saya pelajari itu adalah ilmu hukum, karena saya sarjana hukum. Tapi saya pernah mempelajari tentang menulis kreatif dan juga tentang storytelling. Dan kebanyakan ilmu storytelling dan menulis kreatif ini saya dapatkan dari lingkungan sekitar saya atau dari pelajaran yang saya pelajari sendiri atau dari trial dan error saya sendiri gitu. Tapi ada beberapa kali saya juga mengikuti eh, kelas tentang menulis kreatif akhir-akhir kemarin yang membuat saya paham lebih dalam lah dibandingkan pelajaran yang saya dapatkan tentang tulisan kreatif dari alam yang saya eh, tahu sendiri gitu. Dan saya menulis cerita di karyakarsa.com, saya Serdik Deril. Terus saya pernah juga sharing tentang creative writing di Instagram. Tapi konten creative writing di Instagram saya sedang hapus semua dan saya sedang tidak lanjutkan karena saya lagi fokus di bidang ilmu hukum saya gitu. Tapi untuk tulisan atau tulisan kreatif di karyakarsa.com saya masih ada dan masih bisa teman-teman akses di sana gitu. Baik, untuk memulai saya ada quotes nih. Di mana quotes ini sebenarnya adalah mindset yang salah yang kita nggak boleh ikuti. Di mana kebanyakan penulis baru itu ingin menulis dengan tujuan supaya bisa jadi seperti orang lain atau penulis lain. Mereka mau menjadi seperti penulis buku bestseller yang ini dan itu. Jadi ini quotes yang saya tulis di sini untuk mengingatkan teman-teman kalau sebenarnya mindset ini yang salah. Dan kebanyakan mindset ini yang menghambat penulis baru untuk berkembang. Mereka mau punya tulisan seperti penulis A yang udah terkenal, yang udah lebih handal, yang dia nulis tentang ini, itu. Dan penulis baru itu mau punya tulisan yang seperti dia. Dan tujuannya adalah supaya sama kayak dia tulisannya atau ceritanya. Dan kebanyakan mindset yang kayak gitu yang membuat penulis ini akhirnya mandek di idenya. Kenapa? Karena orang lain itu, penulis yang udah lebih handal ini, dia udah lebih berpengalaman. Dia lebih memiliki pengetahuan tentang tulisannya sendiri. Dia udah pernah nulis ini, misalnya nulis horor, dia udah riset tentang horornya, jadi dia tahu cara untuk menulis atau mendeskripsikan ide horor yang itu. Tapi sedangkan penulis baru tentu belum belum punya pengalaman di sana atau pengetahuan tentang horor tersebut. Jadi nggak bisa mendeskripsikan ide horor menjadi sebuah cerita atau tulisan kreatif. Dan akhirnya kebanyakan dari mindset yang ini, mindset yang mau jadi seperti penulis lain ini, mengakibatkan kita nggak bisa atau sering nggak menyelesaikan tulisan kita sendiri. Udah nulis panjang-panjang, udah nulis 1 jam lebih, tapi menganggap tulisannya jelek, atau baru nulis setengah, udah sejam lebih, tapi merasa tulisannya jelek dan nggak seperti orang itu, karena kita sendiri pakai ide yang sama kayak orang itu pakai, jadinya kita nggak bisa menyelesaikan tulisan kita. Atau kita jadi bingung mau menulis apa ya, mau nulis tentang genre horor kayak yang si penulis itu lakukan, penulis yang lebih handal itu lakukan, atau penulis bestseller itu lakukan, tapi kita belum ngerti gimana cara nulisnya atau mendeskripsikan idenya ke dalam sebuah cerita atau tulisan. Akhirnya kita bingung sendiri mau menulis apa, tapi keinginan kita mau sama seperti dia. Lalu yang paling parah itu yang paling terakhir. Akhirnya kita menyerah untuk menulis. Sampai-sampai kita berpikir, oh kita nggak bisa deh kayak dia. Kita nggak bisa deh jadi penulis karena kita
Nggak selesai-selesai tulisannya, bingung mau deskripsiin idenya gimana ke dalam sebuah cerita, gimana cara ngerangkai katanya atau segala macam. Kayaknya emang nggak bakat deh untuk jadi penulis. Akhirnya kita punya mindset itu. Akhirnya kita nyerah untuk menulis. Itu padahal emang kita nggak akan bisa jadi seperti penulis orang lain atau penulis yang lebih bestseller, udah pernah bestseller atau penulis yang lebih terkenal itu, karena secara pengalaman mereka lebih berpengalaman. Sedangkan kita penulis baru belum memulai menulis udah maunya ini dan itu gitu. Udah mau seperti ini, udah mau seperti itu. Sedangkan kita belum melakukan langkah kecil yaitu menulis aja dulu. Atau menulis ide-ide yang lebih cocok dengan kita, yang jauh lebih ringkas dan jauh lebih dekat. Dan kebanyakan hal ini terjadi karena kita nggak tahu apa sih tujuan dari kita menulis. Karena tujuan kita menulis adalah supaya jadi seperti orang lain. Dan itu sulit. Dan akhirnya itu membuat kita nggak menemukan ide yang cocok untuk kita sendiri. Jadi sebenarnya apa sih tujuan kalian menulis? Nah itu coba dijawab masing-masing dalam hati kalian ya. Tapi secara universal, apa sih sebenarnya tujuan menulis? Akhirnya saya mendapatkan sebuah dasar dari yang paling dasar, alasan semua orang menulis sebenarnya apa. Alasan semua orang menulis itu adalah untuk merayakan kompleksitas kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu menulis untuk merayakan kompleksitas kehidupan sehari-hari. Menulis karya seni atau puisi atau cerita itu untuk merayakan kompleksitas kehidupan sehari-hari. Dan ini udah terjadi dari zaman nenek moyang kita. Oh hari ini nenek moyang kita hari ini menemukan bagaimana caranya menyalakan api dari api unggun. Akhirnya mereka ukir tuh di batu. Mereka merayakan kompleksitas kehidupan sehari-hari mereka yang dekat sama mereka. Atau misalnya saya hari ini eh, makan seafood. Akhirnya saya ciptakan makan seafood itu dalam bentuk tulisan. Dan itu adalah untuk merayakan kompleksitas kehidupan sehari-hari yang paling dasar. Dan itu sudah terjadi dari zaman dahulu kala sampai saat ini. Dan ini yang paling benar. Tujuan untuk kalian nulis itu adalah ini yang paling dasar. Kalian gak usah mikir, saya ingin nulis supaya jadi ini, dan itu. Tapi cukup tujuan kalian menulis adalah untuk merayakan kehidupan sehari-hari kita. Apa yang terjadi pada kehidupan kita, apa yang dekat sama kita aja dulu. Ini yang paling dasar, ini yang paling gampang, dan udah dilakukan oleh banyak orang. Dan ini yang penulis hebat lakukan dulunya. Dia cari dulu apa yang dekat dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan dirayakan dalam bentuk tulisan kreatif. Dan ini berkesinambungan dengan sumber ide yang ingin saya um, sharing hari ini. Jadi ide apa sih yang paling cocok untuk kita atau penulis baru kayak kita atau penulis, ide yang paling cocok itu adalah sama dengan tujuan dasar dari menulis tadi. Yaitu adalah untuk merayakan kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita merayakan kehidupan sehari-hari, artinya adalah kehidupan sehari-hari yang dekat sama diri kita sendiri. Salah tiganya adalah ada di 3 poin ini. Pertama adalah keresahan diri sendiri, kedua adalah hal-hal yang terjadi di sekitar kita, dan ketiga adalah pemikiran kita atau kita ketika berandai-andai. Keresahan diri sendiri itu kayak gimana sih? Keresahan itu bisa datang dari mana aja. Bisa dari luar atau dari dalam diri kita sendiri. Misalnya kamu lagi resah tentang eh, suatu penyakit atau COVID-19, nah itu kan bisa jadi sebuah cerita. Atau itu bisa jadi sebuah ide cerita kalian. Dan itu kalian alamin, dan kita alamin masing-masing kan. Dan itu keresahan diri kita sendiri. Atau misalnya keresahan tentang isu peperangan, itu juga bisa menjadi sebuah ide cerita yang cocok sama diri kita sendiri.
Gitu. Jadi cari keresahan diri kalian yang paling meresahkan itu apa. Dan itu yang biasanya paling dekat sama kita sendiri karena kita resah akan hal itu. Kita ngalamin, kita tahu keadaannya. Jadi kita bisa mendeskripsikan ide itu menjadi sebuah cerita atau mengeksekusi ide itu menjadi sebuah cerita karena kita tahu kita ngalamin diri, kita ngalamin keresahan itu sendiri, kita nggak usah cari tahu lagi dan kita tahu apa yang dirasakan. Sehingga ke dalam sebuah cerita itu akan jadi sebuah premis yang baik ke depannya. Lalu yang kedua adalah hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita harus peka nih sama apa sih yang sedang terjadi di sekitar kita. Kalau misalnya terjadi di sekitar kita kan artinya kita juga mengalaminya. Gitu. Misalnya nonton berita, oh lagi ada kejadian ini. Gimana ya kalau seandainya ini jadi cerita atau menjadi sebuah tulisan kreatif atau menjadi puisi bisa nggak ya? Nah itu kan kita alamin dan kita tahu keadaannya kayak gimana akan lebih mempermudah kita untuk mengeksekusinya menjadi sebuah tulisan kreatif atau cerita. Dan yang terakhir adalah berandai-andai. Misalnya kayak bagaimana sih caranya, gimana sih caranya, eh, gimana kalau seandainya ada orang yang paling kuat di bumi. Nah itu kan pengandaiannya tuh. Gimana kalau seandainya di salah satu sudut ibu kota, di kota Jakarta, ada sebuah mesin waktu. Nah itu kan bisa menjadi sebuah cerita. Terus gimana kalau seandainya orang itu masuk ke dalam mesin waktu itu dan mereka cari jalan untuk kembali ke masa yang sekarang gitu. Itu kan bisa jadi ide cerita yang kamu andai-andaikan sendiri. Tapi ide yang paling cocok, yang paling gampang adalah keresahan diri sendiri atau hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Karena itu kamu udah tahu dan kamu udah ngalamin. Dan kamu bisa menceritakannya jauh lebih mudah. Dan itu adalah ide yang paling cocok untuk semua penulis. Mau penulis hebat, penulis baru, atau penulis lama yang udah berpengalaman. Gitu. Nah, dan yang terakhir, saran saya untuk bisa mempertahankan ide atau bisa terus dapat ide dan eh, jadi ide itu konsepnya seperti sumur. Kalau kita nggak isi, dia akan habis lama-lama. Atau kalau kita nggak gali sumur lain, ide itu akan habis. Airnya akan habis dan suatu saat kita akan kehilangan dan kehabisan ide untuk nulis. Makanya saya saranin untuk semua penulis, jangan cuma nulis. Karena penulis itu bukan hanya menulis. Kerjanya penulis itu bukan hanya menulis. Penulis itu dia ada pekerjaan di luarnya mungkin. Mungkin dia seorang barista kopi, atau seandainya dia seorang dokter, gitu. Atau dia seorang komedian, atau dia seorang artis, atau dia seorang seniman lainnya. Jadi, atau dia juga masih punya kesempatan untuk baca buku, atau dia juga masih bisa nonton TV, masih bisa mendengarkan lagu. Dan dari semua itu, dari baca buku, dari kegiatan dia sehari-hari, itu muncul sebuah ide, atau muncul ide-ide baru. Jadi, kerjaan penulis itu jangan hanya nulis. Kalau kita cuma nulis terus nggak ngelakuin atau mengeksplor hal baru, akhirnya kita akan kehabisan ide. Jadi kesimpulannya dari sharing hari ini adalah untuk bisa um, mendapatkan ide yang cocok untuk kita, kita harus cari hal-hal yang terdekat sama diri kita dulu. Karena hal-hal yang dekat itu ada hal-hal yang kita ketahui. Dan ide yang kita ketahui akan lebih mudah untuk kita jadikan sebuah tulisan. Jadi jangan mikir dulu untuk nulis tentang yang aneh-aneh kayak misalnya horor itu kan sulit. Kalau misalnya kita nggak pernah ketemu keadaan-keadaan yang horor, itu akan menyulitkan kita karena kita nggak tahu gimana kondisinya, gimana ceritanya. Gitu. Mulai yang paling gampang dulu, yaitu yang kita ketahuin dulu. Jadi nggak usah mikir dulu untuk riset dan segala macam. Karena untuk penulis baru,
Mulai dulu dari kata pertama. Tulis saja dulu dari kata pertama, terus dari kata per kata, sampai akhirnya kamu akan bisa mempunyai karya pertama. Itu yang paling penting. Jadi kesimpulannya adalah ide yang cocok untuk kita apa? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya menentukan ide yang paling cocok? Ide yang paling cocok untuk semua penulis adalah ide yang diketahui oleh penulis itu sendiri. Atau ide yang paling dekat dengan penulis itu sendiri. Ide yang didapat dari keresahan si penulis atau dari diri penulis itu sendiri. Gitu. Itu yang ide yang paling gampang atau yang paling cocok untuk semua penulis. Sekian presentasi atau sharing dari saya. Eh, Terima kasih. Nanti kalau ada yang mau bertanya, tanya aja di WhatsApp. Gitu, atau misalnya mau bertanya lebih, bisa DM Instagram saya. Sekian, terima kasih.